Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 20 Januari 2022 ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-65 dan 66 nih ya. Nah, 2 ayat pagi ini. Ya, silakan dibaca satu-satu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya, lanjut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya kamu sudah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi orang Yahudi itu pengen apa aja dikasih sama Allah, tapi ketika melanggar dia, pelanggarannya dia mendapatkan balasan, dijadikannya dia seperti monyet dan babi ya. Jadi setiap orang yang mendapatkan nikmat lebih, pelanggarannya juga berat, betul nggak? Gitu ya, pelanggarannya berat gitu. Kamu mau nggak kayak orang-orang Yahudi itu dikasih manna wa salwa, terus dikasih rezekinya banyak, tapi kalau melanggar jadi monyet, mau nggak? Nggak mau ya? Nggak mau ya? Jadi pelanggaran yang dilakukan orang-orang Yahudi pada hari Sabtu dan diubahnya bentuk mereka menjadi kera dan babi ya.
Dan kera sekarang itu bukan keturunan dari orang Yahudi itu, dia enggak. Dia cuma 3 hari. Jadi kera cuma 3 hari kemudian binasa. Gitu. Kemudian ayat yang 66-nya faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu. Di masa itu orang melihat, ya, kalau melanggar jadi kera dan babi. Gitu. Dan bagi mereka yang datang kemudian, yaitu kita nih, jadi peringatan. Nanti kalau kamu melanggar, kalau dulu mukanya dijadikan kera dan babi, jadi yang jadi kera itu yang anak-anak muda, yang tua-tua jadi muka babi. Dulu itu. Di zaman Nabi Musa itu ketika melanggar hari Sabtu itu. Jadi kalau sekarang yang melanggar di hari Jumat enggak dijadikan mukanya kera, enggak dijadikan mukanya babi, tapi sifatnya seperti kera dan babi. Kalau sifat kera kira-kira gimana tuh? Rakus. Ya, rakus ya. Rakus. Kalau sifat babi Sama rakus. Hah? Sifat babi itu salah satunya dikasih tempat yang bagus saja dia nggak mau. Maunya tempat yang kotor. Udah dikasih tempat yang bagus dia nggak mau. Masjid mah tempat bagus. Iya, masjid tempat bagus dia nggak mau ke masjid. Dia nggak mau gitu. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pelajaran tuh buat kita tuh. Jadi jangan melanggar. Gitu. Sudah ada perintah di dalam Al-Qur'an. Kalau udah ada perintahnya, hukumnya wajib. Wa aqimus shalah, dirikan salat, wajib hukum salat. Bahkan itu termasuk rukun Islam. Wa aqimus shalah wa itauz zakah. Dan berikan zakat. Itu rukun Islam bukan? Rukun Islam. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama-sama orang yang ruku. Makanya ulama sepakat. Ya, sebagian ulama sepakat untuk sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sebagian lagi sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang ditekankan. Gitu. Jadi nggak boleh nggak ke masjid. Apalagi kalau hari Jumat melanggar, maka sifatnya seperti kera dan babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimtum," dan sesungguhnya kalian sudah mengetahui, hai orang-orang Yahudi, azab yang telah ditimpakan kepada penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan melanggar perjanjian yang telah diambilnya dari mereka agar menghormati hari Sabtu. Kalau kita kan menghormati hari Jumat. Gitu. Jumat itu sudah siap-siap kita ya. Bahkan mandi sebelum sholat Jumat. Gitu. Seperti namanya hari raya. Hari raya itu waduh, harus rapi, bersih-bersih ya kan. Wangi-wangi gitu, namanya hari raya. Gitu. Hari rayanya orang Islam itu hari Jumat ya. Dan sesungguhnya kalian sudah mengetahui, wahai orang-orang Yahudi, azab yang telah ditimpakan kepada penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan melanggar perjanjian yang telah diambilnya dari mereka agar menghormati hari Sabtu serta melaksanakan perintah yang telah disyariatkannya bagi mereka. Jadi ibadahnya orang Yahudi dulu pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Jadi orang Yahudi datang ke sinagog namanya, ya. Tempat ibadahnya namanya sinagog. Kalau orang Kristen gereja. Kalau orang Islam masjid. Ya, gitu. Jangan salah masuk. Ada orang Islam masuk ke gereja, pelongo ini. Gitu. Orang Islam masuk ke gereja. Selawatan di situ. Iya. Aduh. Jadi udah ada masing-masing tempat ibadahnya. Gitu. Dan nggak boleh saling mengganggu.
Lalu mereka mencari-cari alasan untuk dapat menangkap ikan pada hari Sabtu. Karena kalau hari Sabtu dulu ikan itu banyak di pinggir pantai. Ikan itu banyak gitu. Ketika ikan-ikan itu datang pada hari Sabtu dalam jumlah yang banyak seperti biasanya, maka ikan-ikan itu pun tertangkap dan tidak bisa keluar dari jaring dan perangkapnya. Di saat malam setelah hari Sabtu berlalu, mereka pun segera mengambil ikan-ikan tersebut. Ketika mereka melakukannya, gitu, pas melakukan ngambil tuh ikan, maka Allah mengubah rupa mereka menjadi kera, hewan yang lebih menyerupai manusia dalam bentuk, namun tidak seperti manusia sesungguhnya. Jadi mukanya kayak kera. Lucu ya kalau di sini jadiin begitu ya. Kira-kira setuju nggak kita kalau ada yang kayak begitu? Kalau nggak hari Jumat gitu, kan hari Jumat nih, ada orang juga ke laut juga gitu kan, ikannya banyak. Nanti pas mau malam Sabtunya gitu, mukanya jadi kera. Kira-kira bagus nggak begitu? Hah? Waduh, kasihan, banyak orang yang jadi kera, kan? Demikian pula tindakan dan alasan mereka yang dibuat-buat, yang secara lahiriah tampak benar, akan tetapi sesungguhnya bertentangan. Jadi kelihatannya benar dia nyari ikan, kelihatannya benar gitu, tetapi dia bertentangan dengan perintah Allah. Karena itulah mereka mendapatkan balasan yang setimpal dengan jenis perbuatannya. Ya. Ini ada di surat Al-A'raf tuh ayat 163. Lihat. Surat ke-7 ayat 163. Sudah ketemu? Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'im wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ayatnya gitu ya. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri. Apa tuh negerinya? Kota Ailiyah ya, yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madian dan Gunung Sinai, yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Menurut aturan mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat, karena hari Sabat itu dikhususkan hanya untuk beribadah. Jadi orang Yahudi khusus beribadah pada hari Sabtu. Gitu. Kalau kita memang enggak, habis sholat Jumat suruh nyari karunia, iya kan? Gitu. Ini enggak, Jumat enggak, nyari karunia enggak. Ya. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Jadi ikannya terapung-apung di permukaan air di Laut Merah itu ya. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Jadi kalau bukan hari Sabtu dia nggak datang ikan itu. Hebat ya? Ngeledek ini. Oh, gitu. Itulah ujian. Ya namanya ujian. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka terlalu berlaku fasik. Gitu. Jadi semuanya digerakkan oleh Allah, diuji. Makanya kalau kita diuji hati-hati ya. Diuji itu dengan kekayaan dan kemiskinan. Iya, kira-kira kamu pengen diuji yang mana? Kaya. Pengen diuji jadi orang kaya? Ya. Karena selama ini diujinya dengan kemiskinan terus ya. Lulus juga ya kan? Kalau kemiskinan lulus ya, di masjid terus berdoa terus ya, wirid terus, sholat terus ya kan? Gitu. Ntar kalau udah kaya dikit gitu kabur dia, ya. Nggak nongol-nongol lagi di masjid. Pulang-pulang jadi mukanya jadi kera, ya kan? Mukanya bisa jadi kera, gitu ya. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya.
Kera yang hina. Kalau kera yang ini hina nggak sih? Kalau kera, kan beda tuh kera yang sekarang ada itu sama yang kera itu yang waktu dijadikan oleh Allah orang Yahudi jadi kera itu beda. Ya, karena dia sudah nggak ada keturunannya, dia nggak ada keturunannya. Ya. Kalau kera ini kan ada keturunannya nih. Kera ini kan kalau dilihat agak enak juga gitu mukanya gitu kan. Muka monyet itu lucu-lucu dikit, gitu kan? Gitu. Tapi kalau udah sifatnya itu masuk ke manusia, waduh ngeselin, ya kan? Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, ya kan? Tangannya megang, mulutnya penuh, kakinya megang, yang namanya monyet, gitu ya kan? Namanya monyet, gitu ya kan? Al-Aufi meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, maka Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan sebagian lainnya menjadi babi. Diduga bahwa para pemuda dari kaum tersebut diubahnya menjadi kera, sedang orang-orang tua menjadi babi. Karena pada waktu itu orang tua dan anak muda datang ke pinggir laut. Gitu. Jadi kelihatan yang jadi kera, oh ini anak muda nih. Yang jadi babi udah tua masih juga. Masih juga. Tobat berubah lagi gitu. Ini nggak taubat nih, udah jadi kera langsung dia itu langsung binasa karena cuma 3 hari gitu, melanggar. Nah. Kan taubatnya dia kan bunuh diri, membunuh. Gitu. Pokoknya yang untung kita lah, ya kan? Taubatnya cuma istighfar doang dulu. Pagi istighfar, siang maksiat, malam istighfar, subuh maksiat, gitu ya? Gitu kan? Gitu. Bagus mukanya nggak dijadiin babi, ya kan? Untung, makanya harus bersyukur terus. Alhamdulillah saya hidup di masa Rasulullah, ya kan? Setelah Rasulullah wafat, tidak dijadikan kera dan babi. Kalau dulu, jangan-jangan kita termasuk yang di situ juga kali ya, bukan jadi sahabatnya Nabi Musa. Saiban An-Nawawi meriwayatkan dari Qatadah, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ia mengatakan, maka mereka berubah menjadi kera yang bergerombol dan memiliki ekor. Ya, keranya juga ada ekornya. Gitu. Dan sebelumnya mereka adalah para lelaki dan wanita. Ya. Ada laki-laki, ada wanita, yang muda jadi kera, yang tua jadi babi. Jadi kera dan babi yang ada sekarang ini bukanlah dari keturunan orang-orang Yahudi yang dikutuk menjadi kera dan babi, bukan. Ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya orang-orang yang melanggar peraturan pada hari Sabtu, mereka dikutuk menjadi kera selama beberapa saat. Kemudian mereka pun binasa. Tidak ada keturunan bagi kera-kera kutukan itu. Jadi nggak ada keturunannya. 3 hari langsung mati. Iya, 3 hari langsung mati. Ya. Nanti di sononya juga jadi kera dan babi. Ya. Karena kamu sudah melanggar perjanjian dengan Allah. Perjanjian yang sudah diturunkan oleh Allah di dalam Taurat. Ya. Berarti nggak ada kesempatan tobat lagi. Ya udah selesai. Ya. Ya. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah mengutuk mereka menjadi kera karena kemaksiatan yang mereka perbuat. Ia juga mengatakan, kera-kera kutukan ini tidak hidup lama, mereka hidup hanya 3 hari saja. Mereka tidak minum, tidak makan, dan tidak berketurunan. Allah telah menciptakan kera, babi, dan seluruh makhluk dalam waktu 6 hari, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Ya. Dan Allah merubah bentuk kaum itu menjadi kera. Demikianlah Allah melakukan apa yang dikehendakinya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah merubah bentuk mereka sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi kera yang sekarang diciptakan oleh Allah itu beda dengan kera yang dikutuk oleh Allah gitu. Makanya jangan bercanda hidup itu ya. Gitu. Jangan-jangan orang yang nggak sholat Jumat juga dikutuk sama Allah, sifatnya jadi kayak
kayak kera. Gitu. Sifatnya kayak babi. Jadi ada nggak anak muda yang nggak sholat Jumat? Banyak. Ada nggak orang tua yang nggak sholat Jumat? Banyak. Banyak. Ya udah, mungkin sifatnya kali kalau kita ya kelihatan. Jadi kalau ada orang sifatnya kayak kera gitu, lu nggak sholat Jumat sih kayak, lu nggak sholat Jumat lu ya kan? Gara-gara lu nggak sholat Jumat, jadi sifatnya kayak kera. Kalau yang orang tua, kayak babi nih orang, dikasih tempat yang enak, pengennya tempat yang kotor, gitu ya. Kayak gini nih, ada nggak orang tua yang ke diskotik itu kan tempatnya kotor, itu udah gelap kotor itu kan, betul nggak? Gelap kotor, banyak asap rokok gitu kan, pasti nggak? Karena merokok semua, abu rokok, tempatnya kotor tuh, ya kan? Dia senangnya ke sono, bayar lagi mau. Tapi kalau ke masjid bersih, tidur tanpa kasur pun bisa ngorok, betul nggak? Tidur tanpa kasur bisa ngorok. Bahkan ada yang duduk bisa tidur. Gitu. Saking apanya tuh? Nikmatnya. Saking bersihnya. Saking enaknya Di dalam masjid. di dalam masjid. Tapi nggak mau. Waduh. Faja'alnaha nakalan, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan. Allah menjadikan penduduk negeri ini sebagai peringatan. Dikarenakan pelanggaran mereka pada hari Sabtu, kami hukum mereka dengan hukuman yang dapat dijadikan pelajaran dan peringatan. Ya. Maka Allah mengadab dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Ya, itu di surat An-Nazi'at ya. Fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Di dunianya diadab, di akhiratnya diadab. Ya. Ya, kita berdoa supaya kita terhindar dari sifat-sifat monyet gitu, sifat-sifat babi. Berdoa ya, agar kita terhindar dengan melaksanakan perintah Allah. Gitu. Jadi peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian. Peringatan bagi kita juga, ya, bahwa siapa saja yang melanggar gitu, pasti dia akan mendapat adab. Ya. Makanya kita jangan melanggar, ya kan? Gitu. Sudah mah yang nggak disengaja banyak pelanggarannya, ditambah sengaja, ya kan? Sengaja. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, kami jadikan hukuman yang kami berikan kepada mereka itu sebagai pelajaran bagi penduduk negeri-negeri lain di sekitarnya. Pada waktu itu peringatan juga buat penduduk-penduduk negeri di sekitarnya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah jadi kera itu sudah nggak bisa balik lagi itu ya. Lucu itu. Hidupnya 3 hari udah nggak makan nggak minum, langsung binasa. Gitu. Mati dalam keadaan kera. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 27. Surat 46 itu kan? Ya. Ayatnya 27. Dan sungguh kami telah binasakan negeri di sekitarmu. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wassarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. Jadi negeri-negerinya banyak di sekitarnya dibinasakan oleh Allah. Enggak ada negerinya. Langsung. Kalau kata kita apa sih yang apa namanya, likuifaksi ya, apa namanya itu, yang kalau rumahnya jalan terus tenggelam, ada nggak? Likuifaksi. Likuifaksi ya. Nah itu dia. Itu tenggelam
Dulu begitu ditenggelamkan sama Allah. Rata lagi. Sekarang ada nggak sih di kita? Mana di Palu kan gempa. Tuh kayak begitu tuh. Ya kan, rumah bisa jalan sendiri, hilang ya. Kemarin ada lagi tuh di medsos. Rumahnya lama-lama hilang, tenggelam. Sampai tinggal atapnya aja nggak kelihatan. Gitu. Supaya apa sih? Dijelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Supaya apa sih? Agar mereka kembali bertobat. Maka kita banyak bertobat. Makanya ajak teman-teman kita yang belum bertobat, ayo tobat. Supaya apa? Supaya jangan ditenggelamkan. Jadi tanda-tandanya kalau orang sudah banyak maksiat macam-macam ya. Makanya kita di negeri ini banyak juga bencana ya. Kenapa? Tanda-tanda kebesaran Allah supaya kita kembali bertobat. Kembali ke masjid ya. Sumber informasi adalah masjid gitu. Kembali, ayo kembali gitu. Di dalamnya kita bisa belajar, di dalamnya kita bisa berzikir, di dalamnya kita bisa beribadah, di dalamnya kita bisa i'tikaf, ya kan? Gitu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang hidup di zaman itu dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang hidup setelah mereka dengan kabar mutawatir tentang mereka. Ini sebagai nasihat buat kita. Gitu. Kalau kita nggak kembali bertobat, Allah akan jadikan seperti orang-orang di zaman Nabi Musa. Ya. Serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Peringatan yang keras. Kami jadikan siksaan dan hukuman sebagai balasan atas pelanggaran mereka terhadap larangan-larangan Allah dan perbuatan mereka membuat berbagai tipu daya. Ya. Sekarang juga ada yang membuat tipu daya terhadap Allah, ya kan? Banyak. Bahkan tipu daya terhadap nabinya, membuat aturan-aturan sendiri. Gitu. Padahal Allah dan Rasulnya sudah punya aturan yang baku. Gitu. Ini enggak, sampai bingung kita, ya kan? Bingung. Dia punya aturan sendiri, gitu ya. Sampai yang dibaca bukan Al-Quran, punya kitab sendiri. Ya. Kayak orang Yahudi. Udah dikasih Taurat, dia bikin apa? Kitabnya Talmud. Gitu. Udah dikasih Al-Quran, dia bikin kitabnya macam-macam. Gak percaya sama Al-Quran, ya kan? Padahal Al-Quran itu udah kelihatan mukjizatnya ya di seluruh dunia. Pasti ayat pertamanya itu, surat pertamanya Al-Fatihah, nggak bakal berubah sampai kiamat. Gitu. Nggak pernah kita temukan Al-Quran ada surat Al-Fatihah itu di tengah-tengah, nggak ada. Kalau ada, perlu kita koreksi nih percetakannya. Gitu. Maka dari itu hendaklah orang-orang yang bertakwa menjauhi tindakan ini agar hukuman atau adab yang sama tidak menimpa mereka. Supaya adab itu tidak menimpa kita. Gitu. Kira-kira ada nggak sih orang di Indonesia ini yang rumahnya ditenggelamkan sama orang-orangnya, ada? Ada kali ya. Gitu. Cuma kita nggak tahu beritanya saja gitu ya. Imam Abu Abdillah bin Battah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarkibu martakabatil yahud fatastahillu maharimallahi bi adanal hiyal." Janganlah kalian berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Jangan, kata Nabi, jangan berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Mau cara berpakaiannya, perilakunya jangan. Takut ntar dijadiin monyet. Gitu. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan tipu muslihat yang amat rendah. Jadi Rasul saja sudah peringatkan kepada kita. Kenapa? Karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan. Ini enggak.
kita juga begitu juga. Ada juga orang-orang yang kayak begitu, ya, menghalalkan apa yang diharamkan. Gitu. Namanya diganti-ganti lagi, ya. Khamr itu namanya banyak nggak? Khamr diganti-ganti, ya. Ada apa lagi nama-namanya itu? Nama khamr. Bir, ya. Terus apa lagi? Topi miring, ya. Vodka, apa lagi? Jack Daniel. Nah, itu khamar-khamar semua diganti sama dia tuh. Iya. Heineken. Apal bener nih. Keren Andre nih. Apa? Gitu. Begitu juga judi, ya. Sesuatu yang haram dihalalkan. Kamu main judi ya? Enggak. Main gaple doang katanya. Iya kan? Gitu. Main gaple doang. Gitu. Yang lucu kalau ada apa ya, orang yang dianggap tokoh gitu main gaple gitu ya, lucu itu, ya kan? Terus besoknya gitu, malam Sabtunya gitu jadi kera, lucu itu. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya, agar kita terhindar dari adab di dunia, ya, agar Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, dihindari adab-adab yang seperti orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu dijadikan mukanya kera dan babi, di masa setelahnya sifatnya seperti kera dan babi, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita mendapatkan sifat seperti kera dan babi, ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah berikan karunia dan rahmatnya sehingga Allah akan masukkan kita ke dalam surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.